Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini masih tetap diberikan kesehatan dan tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan untuk materi manajemen keuangan. Kali ini adalah materi untuk manajemen keuangan, itu adalah materi terakhir ya, itu ada materi tentang manajemen persediaan. Apa itu manajemen persediaan? Ya, manajemen persediaan itu adalah segala sesuatu atau sumber-sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan. Jadi, manajemen persediaan itu bisa diartikan sebagai manajemen stok. Ya, jadi ketika kita memiliki sebuah perusahaan atau kita melakukan suatu bisnis atau perdagangan, kita harus memiliki yaitu stok atau apa yang disimpan di dalam perusahaan tersebut. Sekumpulan produk fisikal pada berbagai tahap proses, ya, tahap proses transformasi dari bahan mentah ke barang dalam proses dan kemudian barang jadi. Nah, itu adalah untuk manajemen persediaan. Di dalam manajemen persediaan itu meliputi apa saja? Di dalam manajemen persediaan itu ada macam-macam. Ya, misalkan contohnya itu adalah persediaan bahan mentah, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi atau produk akhir, kemudian ada persediaan bahan-bahan pembantu atau pelengkap, kemudian ada persediaan komponen-komponen lain yang menjadi bagian keluaran produk perusahaan, ada juga uang, ruangan fisik, peralatan, dan tenaga kerja. Jadi di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah organisasi, di situ harus memiliki beberapa persediaan. Persediaannya bisa macam-macam tadi. Ada yang bahan mentah, kemudian bahan pelengkap, kemudian barang dalam proses, sampai uang pun bisa menjadi suatu simpanan. Kemudian, fungsi pengendalian persediaan itu apa? Jadi di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah perusahaan, manajemen persediaan itu fungsinya adalah yang pertama, sebagai penyangga proses produksi sehingga proses operasi dapat berjalan terus. Jadi ketika kita memiliki pengendalian persediaan atau stok yang ada di dalam perusahaan itu mencukupi, maka proses produksi di dalam perusahaan itu akan tetap berjalan terus. Yang kedua, menetapkan banyaknya barang yang harus disimpan sebagai sumber daya agar tetap ada sebagai pengganggu inflasi. Jadi, kita harus bisa menentukan berapa barang yang harus disimpan ya di dalam sumber daya organisasi tersebut. Yang ketiga, menghindari kekurangan atau kelebihan bahan. Kita bisa mengetahui apakah di situ nanti bisa kekurangan atau kelebihan stok, ya, stok barang di dalam sebuah perusahaan. Itu dinamakan dengan fungsi pengendalian persediaan. Kemudian, biaya-biaya yang ada di dalam persediaan itu apa saja? Ya, di dalam biaya perusahaan untuk khususnya itu adalah di dalam persediaan, itu mencakup yang pertama itu adalah biaya penyimpanan. Disebut dengan holding cost atau carrying cost, itu adalah penyimpanan. Yang kedua, itu adalah biaya pemesanan atau order cost. Yang ketiga, itu adalah biaya persiapan atau setup cost, dan yang keempat itu adalah biaya kehabisan atau kekurangan bahan. Jadi di dalam sebuah perusahaan kita harus bisa menghitung biaya-biaya persediaan atau perusahaan apa saja yang harus ada, yaitu ya biaya penyimpanan, biaya pemesanan, biaya persiapan, dan biaya kehabisan atau kekurangan bahan itu seperti apa. Kemudian kalau biaya penyimpanan tadi, kita bisa mengukur dari beberapa biaya lain, ya. Jadi biaya penyimpanan itu adalah holding cost atau carrying cost. Itu kita bisa meliputi biaya apa saja. Kita bisa lihat, yang pertama itu adalah biaya fasilitas penyimpanan.
Misalkan ya, untuk penerangan di dalam gudang itu, pemanas, pendingin, misalnya di situ nanti adalah stoknya berhubungan dengan dingin, harus di freezer, berarti kan di situ nanti harus menggunakan fasilitas pendingin. Kemudian ada biaya modal atau opportunity cost of capital. Yang ketiga itu adalah biaya keusangan. Keempat ada biaya penghitungan fisik dan konsiliasi laporan. Ada biaya asuransi, biaya pajak persediaan, biaya pencurian, pengrusakan, atau perampokan juga bisa masuk. Jadi ada biaya pemeliharaan di dalam barangnya atau stoknya itu nanti harus ada. Ini adalah biaya penyimpanan atau holding cost. Kalau biaya pemesanan itu meliputi apa saja? Di dalam biaya pemesanan itu ada macam-macam di sini nanti. Pemrosesan pesanan dan biaya ekspedisi. Jadi biaya ekspedisi itu nanti ikut juga di dalam biaya pemesanan. Upah, biaya telepon, pengeluaran surat menyurat, biaya pengepakan dan penimbangan, kemudian biaya pemeriksaan penerimaan, biaya pengiriman ke gudang, biaya hutang lancar. Ini adalah biaya pemesanan. Kemudian kalau biaya persiapan itu contohnya apa? Persiapan itu adalah apa-apa yang harus disiapkan di dalam persediaan, manajemen persediaan tersebut. Contohnya adalah biaya mesin-mesin, biaya persiapan tenaga kerja, kemudian ada biaya scheduling atau penjadwalan, dan biaya ekspedisi. Jadi biaya ekspedisi itu nanti bisa masuk di dalam biaya pemesanan, bisa masuk juga di dalam biaya persiapan. Biaya kehabisan atau kekurangan bahan. Contohnya apa yang termasuk di dalam biaya kehabisan atau kekurangan bahan? Di sini nanti ada macam-macam. Ada kehilangan penjualan, kehilangan langganan, biaya pemesanan khusus, biaya ekspedisi, selisih harga, terganggunya operasi, dan tambahan pengeluaran kegiatan manajerial. Ya, jadi biaya kehabisan atau kekurangan bahan itu nanti yang ada di dalam manajemen persediaan itu harus dikira-kira juga. Apa saja yang ada di dalam biaya kekurangan atau kehabisan barang tersebut. Jadi kalau kehilangan langganan itu kita bisa juga memasukkan di dalam biaya kehabisan atau kekurangan bahannya nanti. Kemudian ada metode manajemen persediaan. Kita bisa melihat di sini ada 4 metode. Yang pertama itu adalah metode EOQ, Economic Order Quantity. Yang kedua itu adalah Reorder Point. Yang ketiga itu adalah Safety Stock. Dan yang keempat itu adalah Just in Time. Kita bisa lihat satu persatu dari macam-macam metode di dalam manajemen persediaan. EOQ atau kuantitas pesanan ekonomis. Itu apa? Suatu metode untuk menentukan berapa jumlah pesanan yang paling ekonomis untuk satu kali pesan. Jadi kita bisa menggunakan metode berapa kita sebaiknya di dalam melakukan pemesanan. Jumlahnya itu berapa yang paling ekonomis di dalam satu kali pesan. Itu adalah metode EOQ. Kalau reorder point itu adalah titik pemesanan kembali saat persediaan mencapai titik di mana perlu dilakukan pemesanan kembali yang dinyatakan dalam persamaan nanti. Jadi ketika nanti kita memiliki stok, tapi stoknya di situ nanti berada di dalam suatu titik yang itu nantinya kita harus melakukan pemesanan kembali. Kita bisa lihat nanti ya untuk grafiknya. Yang ketiga itu ada safety stock, itu adalah persediaan pengamanan, persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan atau stock out. Ini adalah safety stock. Jadi kita nanti harus memiliki persediaan pengamanan barang itu berapa agar kita bisa memiliki stok yang aman. Biar kita nanti tidak mengalami kekurangan stok di dalam organisasi atau di dalam sebuah perusahaan.
Kemudian yang terakhir itu ada metode just in time atau disingkat dengan JIT. Merupakan pendekatan untuk meminimalkan total biaya penyimpanan dan persiapan yang sangat berbeda dari pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional mengakui biaya penyiapan dan kemudian menentukan kuantitas pesanan yang merupakan saldo terbaik dari kedua kategori biaya. Di lain pihak, JIT tidak mengakui biaya persiapan, tetapi sebaliknya JIT mencoba menekan biaya-biaya sampai dengan 0. Jika biaya penyiapan tidak menjadi signifikan, maka biaya tersisa yang akan diminimalkan adalah biaya penyimpanan. Jadi ketika kita di dalam metode just in time, itu adalah kita bisa meminimalkan total biaya penyimpanan dan persiapan. Karena di sini biayanya itu sangat berbeda. Misalkan nanti biaya penyimpanannya itu besar, maka persiapannya itu nanti kita harus buat secara maksimal mungkin dengan biaya yang seminim mungkin.